Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni, NIM 21223115, Prodi Ilmu Komputer, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B Budombenga. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Shah Bana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Yang kedua tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun 1942 sampai 1945 ini, Jepang melarang bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang kepentingan menyelenggarakan administrasi pemerintah dan sebagai rahasia pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak mengerti oleh bahasa Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berikutnya, tanggal 19 Maret tahun 1947, melalui SK nomor 264, materi pendidikan pengajar dan kebudayaan, meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku. Pada tahun 1948 berbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa yang nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Berikutnya, pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan. Kongres Bahasa Indonesia ini adalah perwujudan mengenai tekad bahasa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Republik Indonesia pada masa itu yaitu Presiden Soeharto diresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dan pada tanggal 31 Agustus 1972, materi pendidikan dan kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia atau wawasan Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 3 di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50 selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, dan juga telah berusaha untuk menetapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Dan tanggal 21 sampai 26 November 1998 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta. Kongres dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusnya disebutkan bahwa pembinaan dalam perkembangan bahasa Indonesia ini harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di garis-garis besar haluan negara yang diwajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Dan pada tahun 1998 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta
Kongres Bahasa Indonesia yang kelima ini dihadiri oleh sekitar 705 pendekar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia, serta terdapat peserta dari berbagai negara. Sahabat kongres tersebut ditandatangani dengan dipersembahkan karya dari pusat pembinaannya dan perkembangan bahasa kepada para pecinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dan pada tahun 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta. Pesertanya yaitu terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Hong Kong, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya pusat pembinaan dan perkembangan bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.